أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mendudukan kita di dalam majelis ilmu syar'i untuk kembali mengkaji tentang ilmu-ilmu Islam ini. Pada hari ini hari Jumat tanggal 24 Dzulhijjah 1430 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa semoga apa yang kita kerjakan sekarang ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kembali tentang studi banding antara tasawuf dan ahlu sunnah, maka saya ingin menyebutkan sebuah hal, bahwasanya umat Islam itu berada di tengah-tengah antara dua sifat di antara umat-umat yang lain. Umat Islam berada di tengah-tengah antara dua sifat di antara umat-umat yang lain. Sifat yang pertama yaitu terlalu berlebihan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, sifat yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Sifat yang kedua terlalu meremehkan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana umat Islam berada di tengah-tengah di antara umat-umat yang terdahulu, maka ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah antara dua sifat yang tercela ini. Sifat terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama dan sifat terlalu meremehkan di dalam agama. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, apapun kelompoknya, apapun golongannya, kalau sudah terlalu berlebih-lebihan atau terlalu meremehkan, maka itu pasti salah. Apapun, kalau seandainya sudah terlalu berlebih-lebihan atau terlalu meremehkan, maka itu sudah pasti salah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau haji wada, iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu.
Jauhilah kalian daripada sikap terlalu berlebih-lebihan. Ghulu di sini bisa berlebih-lebihan di dalam batasannya atau terlalu berlebihan dalam meremehkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah kalian daripada sikap terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap ghulu ini. Maka sekali lagi, apapun kelompoknya, siapapun dia, apapun dia, kalau seandainya mengajarkan kepada seseorang terlalu berlebih-lebihan, maka itu berarti sudah keluar dari tatanan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan seperti orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kafir. Kebalikan dari orang-orang Khawarij, orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya seorang yang berzina tidak terkurangi imannya, imannya tetap sempurna seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya. Ini semuanya Khawarij terlalu berlebih-lebihan dan Murji'ah terlalu berlebih-lebihan. Maka antum akan dapatkan dimanapun antum berada, baik di sini, baik di luar Saudi, di Indonesia, akan mendapatkan sebuah kelompok yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam, kemudian mengajarkan untuk sifat berlebih-lebihan, maka harus keluar dari kelompok tersebut. Karena Islam itu tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang di tengah-tengah. Tengah antara Yahudi dan Nasrani, begitu pula Ahlus Sunnah sebagai kelompok di tengah-tengah dari kelompok-kelompok yang ada dalam agama Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang pelajaran kita tentang sufiyah, tasawuf dan Ahlus Sunnah. Perbedaannya apa? Minggu kemarin kita sebutkan periode-periode perkembangan Ahlus Sunnah, tasawuf, ajaran atau gerakan sufiyah. Maka sebelum saya masuk kepada bab yang keempat, yaitu yang bab disebut dengan al-adab, adab di dalam sufi atau adab di dalam ajaran tasawuf, saya ingin menyebutkan sebuah atau seorang tokoh yang ketinggalan kita menyebutkan tokohnya, yaitu tokoh gerakan ketiga yang bernama Al-Hallaj. Dia terkenal dengan nama Al-Hallaj. Hallaj ini nama aslinya adalah Al-Husain ibn Mansur Al-Hallaj. Dia meninggal tahun 309 Hijriah dan dilahirkan di Paris. Ya, dilahirkan di Paris. Kemudian dia ini adalah dedengkotnya orang-orang yang berkeyakinan al-ittihad dan hulul. Minggu kemarin Anda sebutkan bahwasanya di periode ketiga dari gerakan tasawuf itu ada pemikiran yang disebut dengan ittihad dan hulul. Ini mereka serap dari ajaran Yunani kuno dengan ajaran filsafatnya dan juga ajaran Majusi, kemudian India kuno dan macam-macamnya. Akhirnya timbullah pemikiran ittihad dan hulul. Apa arti ittihad? Ittihad artinya menyatu. Ya, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hulul artinya menitis. Artinya Allah Subhanahu wa taala menitis kepada orang tersebut sehingga orang tersebut menjelma menjadi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada akhirnya nanti masuk ke dalam ringkup yang disebut dengan wihdatul wujud. Inilah dedengkotnya Al-Hallaj yang bernama Al-Husain ibn Mansur Al-Hallaj. Dia ini dibunuh dengan disalib oleh para ulama pada saat itu, disebabkan 4 perkara. Kenapa dia dibunuh sambil disalib? Disebabkan 4 perkara. Yang pertama, dia mengadakan hubungan erat dengan orang-orang Qaramitah. Orang-orang Qaramitah itu adalah salah satu sekte kelompok Syiah Batiniyah. Syiah dari kelompok batin. Ini yang pertama. Kesalahan yang dilakukan oleh Hallaj sehingga dia dibunuh dengan cara disalib. Yang kedua, dia mengatakan anal haq, akulah al-haq, akulah Allah, kata dia. Yang ketiga, dia mengatakan para pengikut Al-Hallaj meyakini bahwasanya dia berhak untuk disembah. Para pengikut Al-Hallaj meyakini bahwasanya dia berhak untuk disembah. Yang keempat,
permasalahan haji. Al-Hallaj mengatakan bahwasanya haji ke Baitullah bukan daripada kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Intinya dia mengatakan haji bukan daripada rukun Islam. Oleh sebab itulah dia disebut atau dibunuh dengan cara disalib. Kemudian, nah itu selesai para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bicarakan pembahasan kita yang keempat, yaitu al-adab. Artinya adab menurut ajaran atau gerakan tasawuf. Apa arti adab? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti adab di sini adalah, kalau kita lihat secara bahasa, adab artinya adalah sebuah perbuatan yang baik. Adab secara bahasa artinya adalah sebuah perbuatan yang baik. Al-Qushairi, sebagaimana yang minggu kemarin Anda sebutkan, salah seorang syekhul mutasawwifah, orang-orang syekhnya daripada ahli tasawuf, di dalam kitabnya Ar-Risalah dia mengatakan, haqiqatuhu ijtima'u jami'i khisalul khairi fal adib huwa alladhi ijtama'a fihi khisalul khairi wa minhu akhadhatil ma'dabah. Artinya adab di dalam gerakan tasawuf artinya adalah terkumpulnya seluruh sifat-sifat kebaikan. Ini kata-kata adab, ya. Dan terkumpulnya sifat-sifat kebaikan, dan cara untuk mendapatkan adab ini, seorang yang ingin masuk ke dalam ajaran tasawuf yang disebut dengan al-murid. Al-murid adalah pelaku pertama dari ajaran tasawuf. Dia harus melakukan adab-adab. Di antaranya dia harus belajar dengan satu syekh saja. Tidak boleh kepada syekh yang lain. Ya, bahkan di beberapa ajaran tarekat tasawuf mereka diharamkan untuk belajar kepada syekh yang lain. Kalau seandainya belajar kepada syekh yang lain, berarti dia sudah tidak percaya kepada syekh ini dan dia harus bertaubat. Ini ajaran sufi, ya, yang disebut dengan adab. Nah, salah satu yang diajarkan di dalam beradab kepada syekh ketika belajar dengan syekh adalah mereka mengajarkan pendidikan-pendidikan yang tidak boleh sebenarnya dilakukan menurut agama Islam. Seperti misalkan mereka mengatakan, ketika seorang murid di hadapan syekhnya, seorang yang ingin belajar tasawuf di hadapan syekhnya, mereka mempunyai slogan atau tata cara didik kepada murid tersebut. Kata mereka, kun baina yaday syekh kal mayyit baina yadayil mughassil. Artinya, jadilah kamu wahai murid di hadapan syekh seperti seorang yang mati di hadapan orang yang memandikan si mayat tersebut. Jadi kalau antum jadi ingin orang sufi, antum harus menjadi murid dulu. Murid tersebut belajar kepada syekh, dan ketika antum belajar kepada syekh, maka harus menjadi seorang mayat yang lagi dimandikan oleh pemandi mayat. Apa yang bisa dilakukan? Nggak bisa apa-apa. Mau diajarkan benar salah, mau nyuri harus nyuri, mau disuruh berzina harus berzina. Kun baina yaday syekh kal mayyit baina yadayil mughassil. Yang kedua, ini ajaran sufi. Yang kedua, la ta'tarid fatantarid. Artinya tidak boleh, ya, melawan syekh. Tidak boleh melawan syekh, maka kamu akan dikeluarkan, diusir. Nggak boleh, nanya itu nggak boleh. Ya, kemudian bertanya untuk mengklarifikasi sesuatu tidak boleh dalam ajaran sufi, dan itu memang diajarkan. Tidak boleh. Kadang-kadang sebagian orang tidak mau melihat mursyidnya ke depan, harus nunduk. Ajaran yang ketiga di dalam adab ini, man qala li syaikhihi lima la yuflih. Kalau ada seorang murid yang berkata kepada syekhnya, kepada gurunya, wahai guru, kenapa begini? Maka dia tidak akan beruntung. Ini slogan-slogan yang dibawa oleh yang diajarkan di dalam pendidikan tasawuf. Ini yang ketiga. Kalau ada di dalam seorang murid berkata kepada syekhnya, kenapa wahai guru? Kenapa begini? Maka dia tidak akan beruntung. Yang keempat, slogan mereka, man lam yakun lahu syaikhun
fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak mempunyai syekh, maka syekhnya itu setan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh dari Hufuf. Mudah-mudahan perjalanannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak mempunyai syekh bagi ajaran sufi, maka syekhnya itu adalah syaitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membandingkan ajaran sufi seperti ini bagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka diberikan pendidikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Tidak. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, awahyun hadza amir ra'yu awil wal masyurah?" Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau ini adalah pendapat yang bisa kita musyawarahkan? Ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Tidak diajarkan seperti yang diajarkan di dalam ajaran sufi. Ini terjadi para ikhwah sekalian ketika peperangan Khandaq, yang mana Rasulullah SAW berpendapat untuk dilakukan musalahah dengan kabilah. Musalah itu perdamaian dengan kabilah Ghatafan, orang-orang Yahudi. Akan tetapi para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak setuju. Mereka malah membuat parit, dan itu dapat masukan dari siapa? Salman Al-Farisi. Ini menunjukkan para sahabat Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk memimpin, diajarkan untuk jadi laki-laki, ya, tidak seperti diajarkan oleh ajaran sufi sebagai mayat, ya, di hadapan pemandi mayat yang tidak bisa berkuasa apa-apa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita baca perkataan mereka, perkataan orang-orang sufi, ya, misalkan yang dikatakan oleh contoh yang lain, misalkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, ayanhani ba'duna li ba'd?" Wahai Rasulullah, apakah kami boleh menunduk kepada sebagian dari kami untuk menghormatinya? Menunduk seperti itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak. Enggak boleh." Ini bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itulah para ikhwah sekalian, tidak benar ajaran-ajaran seperti ini. Bahkan coba perhatikan, sekarang Al-Qushairi berkata, "Man sahiba syaikhan minasyuyukh thumma i'tarada alaihi biqalbihi faqad naqada ahdu suhbah wa wajabat alaihi taubah. Thumma inna syuyukha qalu huquqal ustadaini la taubata minha." Subhanallah. Barang siapa yang berguru kepada seorang guru, kemudian dia tidak setuju dengan pendapat syekhnya, maka dengan hatinya, ya, tidak setuju dengan hatinya, belum mengatakan tidak setuju dengan hatinya, maka dia sudah memutuskan perguruan dia dengan syekh tersebut, dan wajib baginya untuk bertaubat. Kemudian para syekh sufi berkata, hak-haknya para ustadz, yaitu para syekh, tidak ada taubat darinya. Artinya orang kalau sudah melakukan kesalahan pada syekh tidak akan ada taubatnya, tidak boleh bertaubat, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal yang ada dalam agama Islam yang tidak ada taubatnya apa? Kalau seandainya dia berbuat kesyirikan kemudian mati dalam kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa ketika dia bertobat selama masih hidup, maka ada taubatnya enggak? Ada taubatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang disebut dengan adab di dalam ajaran gerakan tasawuf. Sekarang yang kelima, pembahasan yang kelima sebelum terakhir, yang disebut dengan as-sama'.
As-sama' artinya adalah nyanyian secara bahasa. As-sama' artinya nyanyian secara bahasa. Ini salah satu ajaran sufi, ya. Ajaran sufi. Kan kita kan pengajian ini gunanya membandingkan ajaran sufi dengan ajaran ahlus sunnah. Itu apa bedanya? As-sama' yaitu maksudnya adalah secara bahasa artinya adalah nyanyian. Yang dimasukkan daripada nyanyian di sini adalah bahwasanya orang-orang sufi, ini secara istilah ya, orang-orang sufi mendengarkan nyanyian-nyanyian agar hatinya mendapatkan kebenaran. Itu yang dimaksudkan dengan as-sama' menurut ajaran sufi. Mendengarkan nyanyian-nyanyian yang mereka buat sendiri agar mereka mendapatkan apa? Kebenaran. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin menyebutkan, dan ini salah satu perbuatan bid'ah yang ada dalam agama Islam, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan agar hati tenang dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian, baik itu qasidah, baik itu apapun. Apalagi nanti ditambahi dengan perkara-perkara yang parah. Di antaranya menari yang disebut dengan al-wujd dalam bahasa sufi. Al-wujd nanti saya akan jelaskan insyaallah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan sekarang, ya. Bagaimana orang-orang sufi berkata tentang ajaran sama ini. Kata mereka, as-sufi alladhi sami'a as-sama' wa athara 'ala al-asbab. Artinya perbuatan asas orang sufi itu, orang ahli tasawuf, ajaran tasawuf itu adalah mendengarkan nyanyian. Itu asas mereka, ya. Kemudian wa mimma yatamat itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Husain An-Nuri, ya, sebagaimana dalam kitab Kitabul Luma yang dikarang oleh At-Tarsi. Kemudian Asy-Sya'rani di dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra, dia menukil dari Al-Harits Al-Muhasibi mengatakan, wa mimma yatamatta'u bihil fuqara sama'us sautil hasan. Dan yang menjadi kenikmatan bagi orang-orang sufi adalah sama'us sautil hasan, mendengarkan. Sama itu artinya mendengarkan, Pak. Mendengarkan suara yang baik. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka melakukan, sebentar saya carikan. Mereka melakukan yang disebut dengan menari, ar-raqs. Kapan mereka menari ini? Kalau sudah sampai kepada al-wujd. Al-wujd itu waw jim dal. Kalau sudah merasuk dirinya kepada cahaya rabbaniyah, maka seakan-akan mereka kesurupan. Ya. Kalau seandainya Anda boleh memperlihatkan kepada antum film tasawuf ini, antum akan melihat bagaimana orang-orang menjadi gila seperti anak kecil, ya. Jingkrak, kemudian nari-nari seenak dia, kesurupan. Ini yang disebut kalau sudah sampai ke derajat al-wujd. Ya, mereka memperbolehkan untuk menari-nari. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagaimana lihat sekarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 56. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Artinya, mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi dari semenjak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Kemudian yang dibawa oleh Nabi Nuh, kemudian keturunan Nabi Ibrahim dan Israel dan orang-orang yang kami berikan petunjuk kepada mereka. Mereka itu ngapain? Yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pekerjaan mereka? Jika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka kharru, tersungkur sujud sambil menangis. Enggak nari-nari para ikhwan sekalian.
Ya, tersungkur sujud sambil menangis. Itu yang benar-benar hamba Allah. Ini yang benar-benar ajaran Islam. Ini enggak nari-nari, ya. Kadang-kadang seperti anak kecil. Antum kalau lihat anak kecil lagi joget-joget, lagi dia gembira, ya. Seperti itu persis. Makanya Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari bahwasanya pekerjaan orang-orang yang menari-nari itu seperti orang majnun, seperti orang-orang gila dan anak kecil. Ini para ikhwah sekalian. Coba perhatikan lain. Tadi ayat surat Maryam ayat 58. Perhatikan lain. Perhatikan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu jika disebutkan nama Allah, hati mereka akan bergetar. Ya, disebutkan nama Allah, hati mereka akan bergetar, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanannya, dan kepada Rabb Allah orang-orang beriman bertawakal. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa mereka orang-orang yang bertawakal? Orang-orang yang mendirikan salat dan memberikan infak dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Nah, sekarang perhatikan Imam Syafi'i rahimahullah. Kenal Pak Imam Syafi'i? Kenal Imam Syafi'i? Namanya siapa Pak? Muhammad ibnu Idris, ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, perhatikan tentang pekerjaan as-sama' ini, kata beliau, khalaftu bi Baghdad syai'an ahdathahu zanadiqah yusammuhuna at-taghbir yasudduna bihi nasa 'anil Qur'an. Aku meninggalkan kota Baghdad. Beliau kan pernah ke Baghdad, ke Irak, ya, belajar di sana. Aku meninggalkan kota Baghdad, dan di kota Baghdad itu ada sesuatu yang dibuat oleh orang-orang zindiq. Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang melakukan perbuatan sama ini orang-orang zindiq, yang dibuat oleh orang-orang zindiq. Mereka menamakan perbuatan mereka itu at-taghbir. At-taghbir di sini maksudnya adalah as-sama', mendengarkan nyanyian-nyanyian sambil mereka menari-nari. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, yasudduna bihin nasa 'anil Qur'an. Dengan sama tersebut mereka orang-orang zindiq tadi menghalang-halangi manusia dari Al-Qur'an. Ini disebutkan di dalam kitab Talbisul Iblis yang dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan ketika beliau ditanya tentang as-sama' ini, kata Imam Ahmad, huwa muhdats akrahuhu. Dia itu adalah sesuatu yang baru dalam agama Islam, nggak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidak pernah ada yang namanya ajaran sama', nggak ada. Dengar-dengar qasidah, nyanyian sambil nari-nari, nggak ada. Wallahi Pak, saya punya film itu nari-nari, ya, laki-laki perempuan, dan mereka menamakan dirinya sufi, tasawuf. Ya, kenapa? Ketika ditanya oleh reporter, kenapa ini kok berkumpul laki-laki perempuan dalam satu tempat menari-nari lagi? Bukankah ini dilarang dalam agama Islam? Kata dia, yang datang ke sini tidak menginginkan hal itu. Mereka menginginkan kesucian jiwa. Kesucian jiwa apa? Ya, para ikhwah sekalian. Ini, coba perhatikan perkataan Imam Ahmad, muhdats akrahuhu. Dia itu, kata Imam Ahmad, pekerjaan sama ini adalah sesuatu yang baru dalam agama Islam. Aku membencinya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, innahu yariqu alaihil qalb. Wahai Imam Ahmad, sama itu melembutkan hati. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad, la tajlisu ma'ahum. Imam Ahmad tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi Imam Ahmad mengatakan, kalian jangan duduk dengan mereka. Ya, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Ahmad ditanya lagi, ayuh jarun, wahai Imam Ahmad, berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, la yablughu bihim hadza kulluh. Mereka tidak boleh dijauhi, akan tetapi dinasihati, karena mereka belum sampai ke sana.
Ini menunjukkan para ikhwah sekalian, imam-imam yang fudhala, yang mulia, mereka imam-imam umat Islam paling paham dalam agama Islam, mereka menolak ajaran sama yang digembar-gemborkan oleh siapa? Oleh gerakan tasawuf. Sekarang kalau kita berbicara masalah sama, kita akan berbicara masalah zikirnya orang sufi, karena biasanya mereka ketika berzikir mereka juga akan menari-nari. Mereka juga akan menari-nari ketika berzikir. Sekarang kita sedikit membicarakan bagaimana zikirnya orang-orang sufi, ya, zikirnya orang-orang sufi. Perhatikan di dalam tarekat, dan ingat, perlu sebelumnya Anda jelaskan bahwasanya seluruh tarekat sufi mereka bersepakat harus melakukan zikir. Maka antum jangan heran kalau seandainya antum dapatkan ada orang bertarekat pasti suka berzikir, karena mereka mengharuskan untuk berzikir. Jelas zikir-zikirnya ada yang lafaz-lafaznya di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, tetapi ada yang mereka buat-buat sendiri. Mereka menyebutkan zikir hanya dengan nama Allah, Allah, Allah saja. Ya, mereka menyebutkan dengan nama La ilaha illallah. Karena nanti ditambah juga dengan istighfar dan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian yang lain kalau sudah memuncak zikirnya, artinya jiwanya sudah menyatu dengan alam, kata mereka ini, saya juga nggak paham menyatu dengan alam gimana. Menyatu dengan alam, maka mereka mengatakan hu, yang artinya dalam bahasa Arab huwa, artinya dia. Coba perhatikan sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, wa ammal iqtisaru 'ala al-ismil mufrad madharan aw mudmaran fala asla lahu fadlan an yakuna min dzikril khassah wal 'arifin bal huwa wasilatun ila anwa'in minal bid'ah wad dalalat wa dhari'atun ila tasawwurati ahwalin fasidah min ahwali ahli al-ilhadi wa ahli al-ittihad. Artinya, sedangkan menyebutkan berzikir dengan nama Allah atau hu saja, maka itu tidak ada asalnya dalam agama Islam. Apalagi bisa menjadikan ini zikir khusus bagi orang-orang yang khawasul khawas, VIP, very important person. Ya, nggak mungkin, kata siapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau nggak mengatakan VIP, ya, enggak. Ana terjemahkan seperti itu, ya. Bal, akan tetapi kata beliau, huwa wasilatun, tetapi zikir seperti ini sarana untuk menjadi sarana untuk berbuat bid'ah dan kesesatan, dan juga sarana untuk masuk ke dalam ringkup ittihad dan hulul. Kenapa? Kalau seseorang berzikir huwa atau Allah, dia akan masuk ke dalam ringkup ittihad dan hulul. Maka saya akan sebutkan sebabnya. Kenapa? Karena ketika orang menyebutkan huwa, artinya dia, berarti pada saat itu dia sudah fana, menghancurkan dirinya sendiri dengan alam, dan dia menjadi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan huwa, yang ada dia saja, Allah saja yang ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca. Saya banyak membawa buku-buku sufi di sini. Di antaranya, ya, kalau antum, dan mungkin ini sudah diterjemahkan, di antaranya Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah yang dicetak oleh Wami. Kemudian juga di antaranya Dirasat fit Tasawuf yang dikarang oleh seorang syekh yang insyaallah syahid, Ihsan Ilahi Zahir, orang Pakistan asalnya, di Lahore. Ya, beliau orang Pakistan dan termasuk alumni di Universitas Islam Madinah. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang bagaimana mereka berzikirnya. Ya, saya masih ingin menyebutkan perkataan zikir
tadi ya, zikir hu dan Allah tadi, karena masih banyak orang yang belum paham dan mengira itu adalah ajaran Islam. Perhatikan sekarang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, yang paling utama yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku mengatakan apa? Hu, Allah. Enggak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu kepada para hambanya, kepada para umatnya? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan zikir-zikir yang dilarang dalam agama Islam? Tidak mungkin. Hasya wa kalla, tidak mungkin sama sekali, mustahil. Ya, nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum kalau lihat, nah, perhatikan perkataan mereka juga, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Majmu' Fatawa. Kata mereka, zikir Allah atau hu itu untuk orang yang khusus, sedangkan zikir la ilaha illallah untuk orang-orang yang beriman. Dan sedangkan untuk zikir Allah untuk orang yang arifin. Zikir huwa untuk orang yang muhaqqiq, yang sudah sampai kepada hakikat. Ya, sedangkan zikir illa huwa. Jadi banyak Pak macam-macamnya. Ada la ilaha illallah, ini untuk orang-orang yang beriman saja. Allah untuk orang yang arifin, sedangkan huwa untuk kepada orang yang sampai kepada hakikat. Nanti ma'rifat beda lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang keenam, yang terakhir, kewalian menurut ahlu sunnah dan ajaran tasawuf. Wali menurut ajaran ahlu sunnah dan wali menurut ajaran tasawuf itu apa? Ya, baik. Sekarang kita ingin membahas dulu wali menurut ajaran ahlu sunnah. Saya langsung kepada arti istilah. Wali menurut ajaran ahlu sunnah adalah seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Itu wali menurut ajaran ahlus sunnah. Seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dalilnya apa? Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak mempunyai rasa takut dan mereka tidak khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali menurut ahlu sunnah, menurut ajaran Islam. Itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat para ikhwah sekalian, bukan syarat wali itu dia maksum dari kesalahan. Akan tetapi wali manusia biasa, bisa salah, bahkan bisa tidak mengetahui salah satu hukum Islam, bisa, ya. Kemudian juga bisa mereka tidak mesti harus mempunyai karamah. Nanti saya akan sebutkan apa arti karamah, ya. Ini dalam agama Islam, sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama, bahwasanya bukan menjadi syarat wali kalau dia harus maksum dari kesalahan. Karena yang maksum siapa? Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian sekarang perhatikan perkataan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
wa qad ittafaqa salaful a'immah wa a'immatuha ala anna kulla wahidin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para sahabat serta para imam telah sepakat bahwasanya siapa saja perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza minal furuqi bainal anbiya wa ghairihim. Ini adalah perbedaan-perbedaan antara para nabi dengan selain nabi. Fa innal anbiya salawatullahi alaihim wa salamuhu yajibu lahumul iman bi jami'i ma yukhbiruna bihi 'anillahi azza wa jalla wa tajibu ta'atuhum fima ya'muruna bihi bi khilafil awliya fa innahu la tajibu ta'atuhum fi kulli ma ya'muruna bihi walal iman bi jami'i ma yukhbiruna bihi. Sesungguhnya para nabi salawatullahi alaihim wajib bagi kita untuk mengimani apa saja yang diberitahukan oleh para nabi tersebut tentang Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan kata Syekhul Islam Taimiyah, sedangkan para wali-wali tidak wajib taat kepada mereka di setiap apa yang mereka suruh dan apa yang mereka rela, tidak wajib taat. Ya. Dan tidak wajib untuk mengimani setiap apa yang dikatakan oleh wali-wali tersebut. Tidak seperti para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, sekarang para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tahu itu tadi wali menurut Ahlus Sunnah. Sekarang wali menurut orang-orang tasawuf adalah mereka mendefinisikan wali adalah man tawallal haqqa amrahu wa hafidha minal isyan wa lam yukhallihi wa nafsahu bil khudlan hatta yablughahu fil kamal mablaghar rijal. Ini disebutkan sebagaimana dalam kitab Istilahatus Sufiyah yang dikarang oleh Al-Kashani. Artinya wali bagi orang-orang sufi adalah seseorang yang mendapatkan kebenaran. Ya, seseorang yang mendapatkan kebenaran dan dia terjaga dari maksiat. Nih, wali terjaga dari maksiat dan tidak membiarkan dirinya masuk kepada keburukan dan tidak membiarkan dirinya masuk kepada keburukan sampai dia mendapatkan derajat kesempurnaan. Sampai dia mendapatkan derajat kesempurnaan. Ini dia. Ini perkataan orang-orang sufi tentang wali. Kalau kita lihat para ikhwah sekalian, ada beberapa yang perlu kita dudukkan akan definisi wali ini. Pertama, mereka mengatakan wali itu mahfuz dari kesalahan. Wali itu terjaga dari kesalahan. Padahal tadi ajaran Ahlus Sunnah mengajarkan bahwasanya yang terjaga dari kesalahan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya mereka tidak mau memakai kata-kata maksum, akan tetapi mereka mengatakan mahfuz. Mereka tidak mau mengatakan kata-kata maksum, ya, tetapi mereka mengatakan mahfuz. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam definisi ini juga bahwasanya mereka ya mengatakan bahwasanya wali itu tidak mesti harus orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak ada di dalam definisi mereka bahwasanya wali itu adalah orang yang harus beriman dan bertakwa. Yang penting dia mendapatkan kebenaran dan terjaga dari kesalahan dan tidak membiarkan dirinya terjerembab ke dalam keburukan. Tidak ada di dalam definisi mereka kata-kata beriman dan bertakwa. Beda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang ahlu sunnah bahwasanya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Makanya para ikhwah sekalian, antum kadang-kadang mendapatkan ajaran-ajaran sufi, wali-wali itu bisa berupa orang-orang gila, anak-anak kecil, ya, mereka menyebut sebagai wali-wali.
Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan orang yang menggauli keledai di siang hari bolong dilihat oleh orang itu sebagai wali. Ini disebutkan di dalam kitab Tabaqat Al-Kubra ketika Asy-Sya'rani, pengarang kitab ini, menulis biografi yang bernama Ali Wahish, seorang ahli sufi. Ya. Kemudian juga kadang-kadang di antara mereka ada yang dikatakan wali padahal dia suka minum khamar pada siang hari bolong, kemudian suka berzina, suka melakukan pekerjaan homoseksual, ayanan, bisa dilihat oleh orang. Ya, bisa dilihat oleh orang. Ini sebagaimana disebutkan, bahkan mereka mengatakan bahwasanya seorang wanita pezina, ya, akan menjadi istri bagi seorang wali hanya dengan digauli oleh wali tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Hadhihi Hiyas Sufiyah yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Wakil. Ya, seorang wanita pezina bisa menjadi seorang istri hanya dengan kalau wali tersebut menggaulinya. Selesai, nggak usah akad nikah, qabiltu nikah, nggak. Ya, nggak usah ada wali, hanya dengan digauli oleh seorang wali. Ya. Kemudian ada lagi di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, ketika Asy-Sya'rani, pengarang kitab At-Tabaqatul Kubra, menuliskan biografi Ibrahim Ar-Rayyan, termasuk wali, kata Asy-Sya'rani, yaitu Ibrahim Ar-Rayyan. Kenapa? Karena dia yakhtubul jum'ah uryanan, khutbah Jum'ah dengan telanjang. Nggak usah komentar lah ini para ikhwan sekalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bahkan lebih parah daripada itu, di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya wali itu bisa mengatur alam semesta dan bisa mengatakan kepada sesuatu kun fayakun. Wali lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Dan saya ketika berbicara seperti ini, saya selalu menyebutkan referensinya sehingga saya tidak termasuk orang yang berbohong, insyaallah. Ya. Dan mereka berkeyakinan, nah, mereka ketika saya katakan tadi bahwasanya di antara para wali ada yang bisa mengatur alam semesta ini, mereka berkeyakinan di sana ada wali yang disebut dengan wali watad, dalam jamaknya autad. Mereka wali ini ada 4. Tugasnya wali watad ini atau autad ini apa? Memegang bumi dari 4 penjuru arah, barat, timur, utara, selatan. Masuk akal? Antum anak ajak akan keluar akal, ya, keluar angkasa kalau berbicara masalah tasawuf. Ini disebut dengan wali watad, waw ta dal, jamaknya autad. Ada lagi namanya wali badal, abdal. Antum biasa kan menyebut abdal. Kenalkan abdal. Abdal. Ya, abdal mereka mengatakan bahwasanya di setiap langit itu kan ada 7, Pak. Setiap langit itu ada walinya. Mereka inilah yang disebut dengan wali badal atau wali, kalau dalam bentuk jamaknya abdal, dan jumlahnya 7 orang. Ya, jumlahnya berapa? 7 orang. Nah, saya ingin cerita tentang jumlah wali 7 orang. Di mana dia tempatnya ini? Ya, kata mereka tempatnya ini adalah yang pertama, wali badal di langit pertama itu di hatinya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, di langit yang kedua di hatinya Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketiga di hatinya Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keempat di hatinya Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima di hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keenam di hatinya Nabi Isa alaihissalam. Dan di langit yang ke-7, ya saya terbalik ya, di langit yang ke-7 di hatinya Nabi Adam alaihissalam.
Ya, di hatinya Nabi Adam. Ini disebutkan dalam kitab Mu'jam Alfadhus Sufiyah yang dikarang oleh Dr. Asy-Syarqawi. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang perhatikan, mereka orang-orang Sufiyah, sebagian dari mereka berkeyakinan bahwasanya para wali itu lebih utama daripada nabi, ya, lebih utama daripada nabi. Sebagaimana perkataan mereka, maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaiqur rasuli wa dunal wali. Artinya, kedudukan nabi itu di barzakh, di alam barzakh, di atas rasul. Kan ada nabi, ada rasul. Kedudukan nabi itu di atas di alam barzakh, ya, di atas rasul dan di bawah wali. Jadi yang mana wali, maksud mereka ini wali itu lebih utama daripada nabi, ya, karena kan rasul, wali, nabi. Paham ya para ikhwah sekalian? Rasul, wali, nabi. Ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup ya, itu mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.